Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Makfirah. NIM saya 1052021060 dengan dosen pengampun Pak Yustizar MPDI, mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan makalah-makalah sejarah peradaban saya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup pengertian dan ruang lingkup sejarah peradaban Islam. Peradaban Islam adalah terjemahan dari kata Arab al-Hadra al-Islamiyah. Kata dalam bahasa Arab ini seringkali kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kebudayaan Islam. Di Indonesia seringkali disinonimkan dua kata antara kebudayaan dan peradaban. Namun dalam perkembangan ilmu antropologi sekarang, kedua istilah tersebut telah dibedakan. Kebudayaan adalah bentuk ungkapan tentang semangat mendalam suatu masyarakat, sedangkan peradaban lebih berkaitan manifestasi kemajuan mekanis dan teknologis. Kebudayaan lebih direfleksikan dalam seni, sastra, religi, dan moral. Sedangkan peradaban terefleksi dalam politik, ekonomi, dan teknologi. Sampai tahun 1970-an, ruang lingkup mencakup 4 kawasan. Pertama, kawasan pengaruh kebudayaan Arab, Timur Tengah, dan Afrika Utara termasuk Spanyol Islam. Kedua, kawasan pengaruh kebudayaan Persia, Irak, dan negara-negara Islam di Asia Tenggara. 3. Kawasan pengaruh kebudayaan Turki. 4. Kawasan pengaruh kebudayaan India Islam. Akan tetapi, sekarang kawasan itu menjadi luas dengan ditambahkannya Asia Tenggara sebagai suatu kawasan baru. Sosial dan budaya bangsa Arab. Masyarakat Arab terbagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu penduduk Kota Hadari dan penduduk gurun atau bisa disebut juga Baduy. Penduduk kota bertempat tinggal tetap, mereka telah mengenal tata cara mengelola tanah pertanian dan telah mengenal tata cara perdagangan. Bahkan hubungan perdagangan mereka telah sampai ke luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa mereka telah memiliki peradaban cukup tinggi. Sementara masyarakat Baduy hidupnya berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lainnya guna mencari air dan padang rumput untuk binatang gembalaan mereka. Di antara kebiasaan mereka ini, mereka adalah mengendarai unta, mengembala domba dan keledai, berburu serta menyerang musuh. Kebiasaan ini menurut adat mereka adalah pekerjaan yang lebih pantas dilakukan oleh para laki-laki. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uswatun hasanah. Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah. Uswatun hasanah artinya contoh atau suri teladan yang baik. Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW itu untuk diikuti, diteladani, dan dicontohi kehidupannya. Rasulullah SAW telah menjalankan tugas sucinya senantiasa mendapat bimbingan dari Allah SWT. Konsep uswatun hasanah menurut Islam. Pengertian uswatun hasanah. Uswatun hasanah merupakan salah satu istilah dalam agama Islam yang mengandung beberapa pengertian. Hal ini penulis kemukakan baik dari segi etimologi atau bahasa maupun dari segi terminologi. Adapun pengertian uswatun hasanah dari etimologi atau bahasa adalah suri teladan yang baik, yaitu cara hidup yang diridhai oleh Allah SWT, yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan pengertian dari menurut etimologi atau istilah sebagaimana yang telah ditemukan oleh Ar-Raghi dalam tafsir Al-Baya. 2. Uswatun hasanah adalah pola kehidupan Rasulullah SAW. Syarat utama dalam memberikan contoh teladan yang baik adalah harus memiliki akhlak mulia. Dalam bahasa Yunani disebut ethos, berarti watak kesusilaan yang identik dengan moral dan akhlak. Yang ketiga, adapun etika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan sopan santun atau moral. Sedangkan dalam kasus istilah pendidikan, bahwa etika adalah ajaran keluhuran budi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemerintahan Khalifah Ar-Rasyidin. Masalah yang pertama timbul dalam Islam sesudah Nabi wafat adalah politik, yaitu mengenai pengganti Nabi sebagai kepala negara dan kapasitasnya sebagai kepala negara di Madinah. Sedangkan kedudukan sebagai rasul tidak dapat digantikan oleh siapapun. Sementara Nabi tidak meninggalkan wasiat tentang penunjukan seseorang yang akan menggantikannya sebagai kepala negara sepeninggalannya. Peninggalannya Nabi Muhammad, pemerintahan di Madinah digantikan oleh
Abu Bakar. Sepeninggalannya Abu Bakar digantikan oleh Umar, dan sepeninggalannya Umar digantikan oleh Utsman, dan sepeninggalannya Utsman digantikan oleh Ali. Mulai dari masa Abu Bakar sampai kepada Ali dinamakan periode Khalifah Rashidah. Para khalifahnya disebut Al-Khulafa Ar-Rasyidun atau khalifah-khalifah yang mendapat petunjuk. Ciri masa ini adalah para khalifah betul-betul menurut teladan Nabi. Sedangkan periode ini pemerintahan Islam terbentuk kerajaan, kekuasaan diwariskan secara turun-menurun. Selain itu, seorang khalifah pada masa Khilafah Rashidah tidak pernah bertindak sendiri ketika negara menghadapi kesulitan. Mereka selalu bermusyawarah dengan pembesar-pembesar yang lain. Sedangkan para pengusaha sesudahnya sering bertindak otoriter. Kedudukan sebagai khalifah kemudian dijabat oleh putranya Ali, yaitu Hasan, selama beberapa bulan. Namun karena Hasan menginginkan perdamaian dan menghindari pertumpahan darah, maka Hasan menyerahkan jabatan kekhalifahannya kepada Muawiyah bin Abu Sufyan, dan akhirnya penyerahan kekuasaan ini dapat mempersatukan umat Islam kembali dalam suatu kepemimpinan politik di bawah Muawiyah bin Abi Sufyan. Di sisi lain, penyerahan itu juga menyebabkan Muawiyah menjadi pengusaha absolut dalam Islam tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Tahun persatuan itu dikenal dalam sejarah sebagai tahun Jamaah. Dengan demikian, berakhirlah masa yang disebut dengan masa Khulafa Ar-Rasyidin, dan dimulailah kekuasaan Bani Umayyah dalam sejarah politik Islam. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan peradaban Islam pada dinasti Umayyah. Sistem pemerintahan dinasti Umayyah. Sejarah berdirinya Daulah Umayyah berasal dari nama Umayyah ibnu Abdisyam ibnu Abdi Manaf, yaitu salah seorang dari pemimpin kabilah Quraisy pada zaman jahiliyah. Bani Umayyah baru masuk agama Islam setelah mereka tidak menemukan jalan lain selain memasukinya, yaitu ketika Nabi Muhammad beserta beribu-ribu pengikutnya yang benar-benar percaya terhadap kerasulan dan kepemimpinan yang menyerbu masuk ke dalam kota Mekah. Memasuki tahun ke-40 Hijriah atau 660 Masehi, banyak sekali pertikaian politik di kalangan umat Islam. Puncaknya adalah ketika terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib oleh Ibnu Muljam. Setelah khalifah terbunuh, kaum muslimin di wilayah Irak mengangkat Al-Hasan putra tertua Ali sebagai khalifah yang sah. Sementara itu, Muawiyah sebagai gubernur provinsi Suriah atau Damaskus juga menobatkan dirinya sebagai khalifah. Bani Umayyah mulai didirikan pada tahun 40 Hijriah atau 662 Masehi dan berlangsung sampai tahun 132 Hijriah. Dengan demikian sudah mencakup 3 periode terbaik umat, yaitu generasi sahabat tabi'in dan para pengikut tabi'in. Yang dimaksud dengan kata al-qam dalam hadis Nabi adalah al-ajyal atau generasi. Hadis tersebut diriwayat oleh kaum Ibnu Mas'ud dari Rasulullah SAW, di mana beliau bersabda, sebaik-baik generasi adalah generasiku, lalu generasi yang mengikutinya, dan suatu generasi berikutnya. Langkah awal Muawiyah memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus. Kemudian, Muawiyah melakukan pergantian sistem kekhalifahan teodemokrasi menjadi sistem pemerintahan monarki absolut atau kerajaan atau dinasti. Hal ini berlaku semenjak ia mengangkat putranya Yazid sebagai putra mahkota, sehingga pergantian pemimpin dilakukan berdasarkan garis keturunan, bukan atas dasar demokrasi. Mode pemerintahan yang ditetapkan oleh Muawiyah ini banyak diambil dari model Bizantium. Semenjak Muawiyah diangkat menjadi gubernur oleh Umar ibnu Khattab di Suriah, ilmu yang dikembangkan Bani Umayyah pada saat itu masih yang berciri Arab asli, yaitu bahasa Nahwu dan Balagha, Qiraat dan hadis, tafsir dan tahrik Islam. Setelah Muawiyah meninggal dunia, orang-orang keturunan Umayyah mengangkat Yazid bin Muawiyah menjadi khalifah sebagai pengganti ayahnya. Semenjak itu, sistem pemerintahan Bani Umayyah memasuki sistem turun-temurun sampai kepada Khalifah Marwan bin Muhammad.
Marwan bin Muhammad tewas dalam pertempuran melawan pasukan Abdul Abbas As-Saffah dari Bani Abbas pada tahun 750 Masehi. Dengan demikian berakhir dinasti Bani Umayyah dan diganti oleh dinasti Bani Abbas setelah pemerintahan lebih kurang 90 tahun. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perkembangan dan pembentukan dinasti Abbasiyah. Sistem pemerintahan dinasti Abbasiyah. Sistem pemerintahan dinasti Abbasiyah yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, budaya. Berdasarkan perubahan pola sistem pemerintahan dan politik itu, para sejarawan biasanya membagi masa pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi 5 periode. Periode pertama disebut periode pengaruh Persia pertama. Periode kedua disebut masa pengaruh Turki pertama. Periode ketiga, masa kekuasaan dinasti Buayyi dan pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Periode ini disebut juga dengan masa pengaruh Persia kedua. Periode keempat, masa kekuasaan dinasti Bani Seyuk dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Biasanya disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua atau di bawah kendali Kesultanan Seljuk Raya, Salajikah Al-Kubra atau Saljuk Agung. Periode kelima, masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad. Periode pertama, Abbasiyah terdiri atas 9 khalifah, dimulai Wasik yang wafat pada tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi. Periode pertama adalah periode terbaik karena ke-9 khalifah tersebut mampu mewujudkan 3 hal besar berikut ini. Pertama, mengokohkan sendi-sendi dinasti Abbasiyah dan menumpas seluruh usaha merebut kekuasaan. Dua, menegakkan hukum Islam yang relatif berhasil menyatukan seluruh elemen-elemen masyarakat. Ketiga, melindungi Islam dan peradabannya. Perkembangan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan agama berkembang dan mengalami kemajuan pada zaman Sultan Malik Syah. Sultan Malik Syah mendirikan madrasah Nizamiyah dan madrasah Hanafiyah di Baghdad. Seperti yang diketahui bahwa Sultan Malik Syah adalah seorang cendekiawan yang sangat cerdik dan pelindung pengetahuan, dan Nizam al-Muluk adalah wazirnya yang berjasa dalam pengembangan ilmu pengetahuan ketika itu. Sains dan teknologi. Ilmu farmasi dan kimia. Pakar ilmu farmasi dan kimia pada masa dinasti Abbasiyah sebenarnya sangat banyak, tetapi yang paling terkenal adalah Ibnu Baitar. Beliau adalah seorang ilmuwan farmasi yang produktif, menulis karyanya adalah Al-Mughni atau membuat tentang obat-obatan dan lain-lain. Ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran ada pada masa Daulah Abbasiyah berkembang pesat. Rumah sakit besar dan sekolah kedokteran banyak didirikan. Di antara ahli kedokteran ternama adalah Az-Zakaria Yahya bin Meswai, Abu Bakar Ar-Razi, Ibnu Sina Ar-Razi. Kemajuan dalam bidang agama, politik, ekonomi, dan administrasi. Bidang agama. Kemajuan ilmu agama pada dinasti Abbasiyah merupakan lanjutan dari kekhalifahan sebelumnya. Di antara kajian ilmuwan muslim dalam bidang ilmu agama, Islam menghasilkan berbagai cabang keilmuan seperti ilmu hadis, tafsir, fikih, dan tasawuf. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang periode kemunduran dinasti Abbasiyah. Faktor-faktor penyebab kemunduran itu tidak datang secara tiba-tiba. Benih-benihnya sudah terlihat pada periode pertama, hanya karena khalifah pada periode ini sangat kuat sehingga benih-benihnya tidak sempat berkembang. Dalam sejarah kekuasaan Bani Abbas terlihat bahwa apabila khalifah kuat, para menteri cenderung berperan sebagai kepala pengawal sipil. Tapi jika khalifah lemah, mereka akan berkuasa mengatur roda pemerintahan. Di samping kelemahan khalifah, banyak faktor lain yang menyebabkan Khilafah Abbasiyah menjadi mundur. Masing-masing faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan. Kedua, munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri. Ketiga, kemerosatan perekonomian. Keempat, munculnya aliran sesat dan fanatisme keagamaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan sekitar kehancuran dinasti Abbasiyah. Kehancuran dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah sebagai dinasti kedua dalam sejarah pemerintahan umat Islam setelah dinasti Bani Umayyah.
Dalam sejarah perjalanannya mengalami fase-fase yang sama dengan dinasti Umayyah, yakni fase kelahiran, perkembangan, kejayaan, kemudian memasuki masa-masa sulit, dan akhirnya mundur dan jatuh. Kemunduran dan kehancuran dinasti Abbasiyah yang menjadi awal kemunduran dunia Islam terjadi dengan proses kausalitas sebagaimana yang dialami oleh dinasti sebelumnya. Daulah Abbasiyah kurang lebih selama 5 abad atau 750 Masehi sampai dengan 1258 Masehi. Pemerintah yang panjang tersebut dibagi menjadi 2 periode. Periode pertama adalah masa antara tahun 750 sampai 994, yaitu mulai pemerintahan Abu Abbas sampai Al-Mustafi. Periode kedua adalah masa antara tahun 954 sampai dengan 1258 Masehi, yaitu masa Al-Muti sampai Al-Mustasim. Faktor-faktor kehancuran dinasti Abbasiyah mencakup faktor internal dan eksternal, diantaranya yaitu konflik internal, ketidakmampuan khalifah dalam mengkonsolidasi wilayah kekuasaannya, budaya hedonis yang melandang, keluarga istana, dan sebagainya. Di samping itu juga terdapat ancaman dari luar seperti sebuah tentara salib ke wilayah-wilayah Islam dan serangan tentara Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Kekuasaan dinasti Bani Abbas atau Khalifah Abbasiyah dinamakan Abbas karena pendiri dan penguasa dinasti tersebut adalah keturunan Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Begitu banyak kemajuan yang telah diraih Daulah Abbasiyah pada masa puncak keemasannya, seperti yang di bidang politik, ilmu pengetahuan, militer, ilmu agama, dan lain-lain sebagainya. Sejarah umat Islam mencatat bahwa terdapat banyak dinasti yang bermunculan silih berganti. Salah satunya ada masa kekhalifahan dinasti Abbasiyah yang dianggap sebagai masa keemasan Islam. Hal ini dikarenakan pada periode ini kemajuan ini di berbagai bidang sangat pesat dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan. Setelah masa keemasannya yang luar biasa, Bani Abbasiyah memasuki babak baru, yaitu babak akhir dari kekhalifahan atau kemunduran yang diakibatkan oleh perebutan kekuasaan dari orang-orang besar kerajaan dan timbulnya pemusuhan rakyat yang dikarenakan perbedaan mazhab. Akibatnya timbul perselisihan di dalam furu syariat yang menyebabkan sesat menyesatkan dan kafir mengkafirkan. Kesempatan ini dapat dilihat oleh bangsa Mongol yang terkena bengis, akhirnya melancarkan agresi ke Baghdad yang dipimpin oleh Hulagu Khan yang merupakan anak dari Genghis Khan. Ini menghancurkan segala peradaban dan melakukan pembantaian terhadap berbagai penduduk. Di samping itu berdirilah dinasti-dinasti kecil yang menjadi pengganti dinasti Abbasiyah seperti dinasti Fatimiyah yang merupakan dinasti komunitas ahli bait atau keturunan Rasulullah SAW yang menganut ajaran Syiah dan bertujuan untuk menyebarluaskan ideologi Syiah. Dinasti Ayyubiyah yang salah satu dari pengusahanya yaitu Salahuddin Al-Ayyubi yang sangat berpengaruh. Dinasti Mamalik dibagi menjadi 2 kelompok, Maklum India dan Maklum Mesir, dan 2 Mamalik yang sangat berpengaruh besar yaitu Mamalik Bahari dan Mamalik Burj. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.